يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال في حديث الأخرى طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. وأقول اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam ini kita bisa kembali memulai aktivitas kewajiban yang selama menjelang Ramadan kita istirahat. Maka pada malam ini alhamdulillah lewat qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memulai kembali pengajian ini. Semoga pengajian kita tambah barokah sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat dan salam yang kedua kalinya semoga terlimpah curahkan atas para keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, ijma tabi'in, juga kita semua semoga mendapatkan syafaatnya di dunia dan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya pengatur waktu membuka acara pengajian yang saya hormati, semoga Allah tambah keberkahan dan kemuliaannya, juga kepengurusan Masjid Jami Rahmatan lil Alamin, juga kepada jamaah semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang semoga semua ditambah keberkahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Ayo muslimat. Bismillah di luar ini. Alhamdulillah, ucapan syukur yang kedua kalinya, yang mana pada malam ini kita bisa kembali memulai pengajian rutin mingguan, yaitu setiap malam Sabtu. Insyaallah
berarti matina mati syahid Pak. Ndek teh mau Pak. Ayeuna bukan ngaji. Ngaji Bapak teh ayeuna. Kenapa kita penting ngaji? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu a'lam bisawwabi muradi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah bakal mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, dari kamu semua, walladzina utul ilma darajat, dan Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah orang beriman dan orang berilmu. Orang yang mempunyai iman dan mempunyai ilmu ini harus satu paket. Tidak bisa ilmunya doang, imannya enggak. Kafir atuh teu mulia moal diangkat derajatna ku Allah. Atawa iman doang tidak berilmu, ngaco Pak. Iman ke Allah ditanya, bertuhan kepada Allah, bertuhan. Berapa Tuhan kamu? Satu. Karena tidak berilmu, dituntut orang beriman itu harus beribadah. Nah, di ranah ibadahnya yang akan menjadi ngaco kalau tidak dengan ilmu. Kadang dina iman pun, di dalam keimanan pun bisa juga karena tahapan iman itu berpanta-panta. Maka keimanan dan ilmu ini satu paket. Ibarat gula dan manisnya, ibarat garam dan asinnya. Maka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, ini sering dibacain dalam acara-acara pengajian, apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, itu diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan Islam perempuan. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka diambil kesimpulan, hukumnya mencari ilmu adalah wajib. Takrif, definisi nama yang disebut wajib adalah ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala dikerjakan dapat pahala, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan ditinggalkannya dapat siksa. Itu wajib. Ngaji dapat pahala, tidak ngaji berdosa. Karena hukumnya ngaji, menuntut ilmu itu wajib. Maka alhamdulillah pada malam ini lewat kudrat dan iradat Allah kita bisa duduk bersama di majlis ilmu. Tetap
bab ini kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa duduknya kita bersama pada malam ini adalah semua qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisanya, kuatnya kita melangkah duduk pada saat ini adalah qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sehingga keutamaannya duduk di majelis ilmu, duduk doang Pak, coba tenulis untuk meskill, memegang pulpen, tenulis, itu ada keutamaan saking pentingnya ngaji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min izki alfi raqabah. Kalau dibaca secara utuh, ini hadis diriwayatkan kepada Ibnu Mas'ud. Li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud baca semua, tapi saya potong, saya ringkas karena pengajian orang tua. Jadi biar nggak terlalu panjang-panjang. Sebab saya dikasih tahu sama guru kalau pengajian orang tua singkat, pada bahasa kasarnya harus bisa langsung dimakan. Beda dengan ngaji santri. Kalau ngaji santri harus proses. Ibarat kopi harus tahu memetiknya, kadangan dari nanamnya. Kalau bapak-bapak suruh dikasih PR dari nanam, wah coba bapak di rumah harus pusing, kata nggak masjid pusing. Duduk bapak di majelis ilmu dapat 1 jam. Khairul laka min ijqial firaqabah, maka itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 abid. Itu abid manusia Pak, adanya di Arab, di Mekah. Kalau 1 abid 70 juta kali 1000 berapa duit Pak? Nah, cek bapak teli ya gitu lah. Sakitu ya Pak. Perbandinganana seandainya kita sedekah Pak, sakitu tah. Min izki alfi raqabah, 1000 abid diperdekakan Bapak. Dengan duduk di majelis ilmu itu lebih utama, lebih bagus duduk di majelis ilmu. Saking hebatnya, luar biasanya pentingnya ilmu. Karena yang beramal sedekah pun kalau tidak disertai ilmu nanti tidak akan jadi ibadah. Segala amal apapun yang dilakukan kalau tidak disertai ilmu tidak akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Maka penting ilmu. Duduk di majelis ilmu, takkanlah mungkin ngaji dengar pas kieu mustamiin itu. Jadi jangan menganggap ngaji dengan mendengarkan saja pun itu disepelekan, nggak boleh. Ada sandarannya. Sandarannya hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berbeda nilainya bila dibanding dengan ngaji yang nulis, pegang kitabnya, itu lain lagi, ada nilai tambahan. Tapi dengan duduk kita mendengarkan di majelis ilmu seperti ini saja sudah luar biasa. Tapi catatan 1 jam. 1 jam Pak. Cuma sejam. Abang harus menang lah. Berangkat di jam 6 bapak kadianya mah niatna balik ke masjid sholat berjamaah langsung ngaji terus dicatat tak. Begitu bapak ngelangkahnya dari rumah tuh
Kenapa sih penting ilmu? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semua manusia ingin ditakdir baik sama Allah, ingin hidupnya baik. Gak ada orang yang ingin hidupnya tidak baik. Tanya ke bapak sawege, Pak, gimana dalam hidup ini? Apakah ingin kehidupan yang baik apa buruk? Pasti baik. Tersehat kalau menjawab saya mah ingin hidup di dunia ini yang buruk. Tersehat. Lamun sehat mah pasti jawabnya ingin hidup yang baik, yang bagus, sesuai doa yang dimunajatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ingin mendapat hasanah kebaikan, di akhirat pun ingin mendapat hasanah, yaitu kebaikan. Nah, kata baginda Rasul, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, yaitu orang yang ngerti agama. Bukan pinter, paham, ngerti. Beda pinter sama ngerti. Gitu. Kalau pinter mah ya hanya sekedar memiliki wawasan atau pengetahuan, tak ada satupun yang diamalkan. Eta pinter doang, nunjuk we doang. Gitu. Digawe mah teu dae. Iya. Yufaqihu fiddin, ngerti. Orang ngerti sudah pasti dia berilmu. Beda dengan orang so tahu, lain lagi. Itu bukan faqih. Kalau so tahu. Jadi orang yang dikehendaki baik sama Allah adalah orang yang paham agama, ngerti agama. Gimana bisa ngerti agama kalau tidak punya ilmu agama? Di mana dapat ilmu agama kalau tidak di majelis ilmu? Cek bapak teh bisa wae aya nama di kebon cau ge. Neangan ilmu, mencari ilmu. Masalah tempat teh masalah, bisa di kebun pisang ge. Bisa asal ada guru. Karena kalau tidak ada guru bahaya. Ya, kalau kita belajar tidak ada guru, maka siap-siap iblislah yang menguruminya nanti. Yang akhirnya kesononya nyasar. Nah, insya Allah seperti inilah taklim yang dimaksud, kumpul bersama. Ini udah luar biasa gitu. Tempatnya di dalam masjid, pengajiannya rutin, kajiannya pun fardhu ain. Ya, gitu. Tinggal kita semangat, istiqomah ngaji. Tahajud ya 100 kurang ya. Ngaji mah lagi itu loba nasati. Sebelumnya ngaji mah aya guru, aya saurang nu ngadengkeun geus cukup. Ieu mah lebih dari seorang. Alhamdulillah. Karena akhir zaman aneh Pak, dalam keterangan orang akan dicabut himmahnya kepada ilmu. Dalam kitab Tahlimul Muta'allim, himmah itu apa? Cinta, resah. Yang dimaksud himmah kepada ilmu, yang dimaksud taklim itu ngaji seperti ini. Ya. Kembali kepada yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang ngerti agama. Berarti orang yang mau ngaji
ia bertujuan ingin ditakdir baik sama Allah. Ini lalu dibolak-balik bahaya. Berarti orang yang tidak mau ngaji, apalagi anti ngaji, sama dengan tidak mau ditakdir baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dimaksud di sini adalah baik menurut Allah, bukan baik menurut diri kita sendiri. Kalau baik menurut diri kita sendiri mah atau bisa beda-beda, sehingga sering terucap mending saya ngaji, sholat, arah ke masjid. Kenapa gitu? Saya mau gak suka ngomongin orang. Aya nu kitu. Ya, eta baik menurut diri. Sedangkan baik itu harus menurut Allah. Kenapa? Karena kita orang beriman, bertuhan, bertauhid kepada Allah Subhanahu. Lain kalau baik menurut diri sendiri berarti baiknya beda. Kamu ucapkan kasar kayak si anu kuno. Kuncinya itu apa? Dimanapun kita berada, ditakdir ku Allah cicing tinggal di komplek KSE, ditakdir ku Allah suatu saat pindah kemana, ingat, kalau ingin hidup kita baik, jangan ninggalin majlis ini. Tetap ngaji, tetap ngaji, usahakan dimanapun. Ya. Begitupun bapak wasiat sama anak, nah, cek bapak teh lah, areka Bandung, areka Sumedang, areka Jawa, areka mana? Kamu tinggal, silakan. Di satu dimanapun kamu tinggal, jangan meninggalkan majlis ilmu. Gitu Pak. Heukrah arek jadi naon, penting ngaji. Maksudnya jadi naon teh, jadilah yang baik Pak. Maksudnya gini Pak, kan sekarang udah akhir zaman, sudah tidak seimbang antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Taulah saya mah tidak surpai panjangnya, tapi lamun dilihat sekarang dari anak-anak sekian puluh persen yang sekolah, hanya beberapa persen yang ngaji. Fakta kan, ayeuna dipapai sabaraha ratus orang, seberapa orang yang ngaji. Kan gitu. Berarti lebih mementingkan ilmu dunia ketimbang ilmu agama. Nah, tadi yang disampaikan waladina utul ilma darajat. Ini ilmu apa? Gitu. Dalam fan ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Bahkan ada yang haram menuntut ilmu. Cek bapak teh ya itu haram menuntut ilmu, bahasanya bukan ngaji ya, menuntut ilmu. Padahal beda tipis, cuman merujuknya kalau bahasa fikih sihat kalamnya berbeda. Seperti mencari ilmu zalim, haram. Cek bapak teh rek belajar telur, haram kan? Ulah arek nyangan ilmu santet haram. Ngalangkahna ge haram. Ulah haram. Ngan bahasana jangan pakai ngaji, enggak ada ngaji santet, enggak ada. Maka nyari ilmu santet mungkin ada, tapi hukumnya haram. Enggak boleh. Karena yang wajib ilmu itu ada yang fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain fan ilmunya, kalau ngajinya tetap wajib. Fan ilmu yang dikaji satu ilmu tauhid,
2 ilmu fikih, 3 ilmu akhlak. Dalam pengajian rutin malam Sabtu 3 pan ini diaji. Diaji tuh Pak, diaji. Adapun Al-Quran dan hadis jadi suka dimasuk-masukkan. Kenapa? Bahasan tauhid pasti ada dalil akli atau nakli, dalil akal dan dalil Al-Quran. Begitupun dalam tasawuf, begitupun dalam fikih. Cuman tidak terfokus kayak ngaji tafsir, kayak ngaji hadis. Mungkin malam ini saja yang kajian umum Al-Quran dan hadis, karena ini pembukaan. Maksudnya supaya tambah semangat lah. Pembukaan umum ya lah ya Pak. Baru nanti langsung kajian kepada fardu ain atau fardu fikih tauhid tasawuf. Yang kedua wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Azan Pak. Berapa menit? 4 menit. Tuh. Bertanya Pak. Tere apa itu Pak? Tere alhamdulillah, berarti ngaji dikasih nikmat ku Allah. Lamun bapak teu nikmat pasti geus balik. Coba pakai arang ada yang pensi Ustaz. Arang tuh di masjid. Alhamdulillah betah bapak di masjid. Fardu kifayah diantaranya menuntut ilmu seperti ilmu kedokteran. Kita fardu kifayah, ilmu fisika. Jadi berarti ilmu umum, ilmu dunia kebanyakan larinya kepada fardu kifayah. Nah sekarang banyak yang kebalik, fardu ain banyak ditinggalin, fardu kifayah dikejar-kejar. Padahal yang fardu kifayah mah la saqatul fardu an fi'lil baqi. Yang memahami ilmu kedokteran cukup 1 orang di wilayah kita. Dokter ayah diurang cukup Pak. Ulah yang jadi dokter KB. Nah, tenan naon ai sakolak mah nganu penting ulah ninggalkeun ngaji itulah intinya. Maksudnya saya bicara ke situ biar seimbang ilmu agama dan ilmu dunia gitu. Kenapa? Karena kita beriman. Orang beriman yakin hidup ini tidak berhenti hanya di dunia saja, tapi akan meyakini, mengimani bahwa akan ada kehidupan di akhirat. Nah, untuk kehidupan di akhirat inilah kita harus benar-benar lebih perlu ilmu dan bekalnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Bukan berarti gimana nanti, dipersiapkannya sekarang. Maka kalau kita punya cucu, punya anak, sekolah, ayo ngaji, ayo. Istri ngaji, arek sekolah, istri mau sekolah baru. Anak banyak incinya Pak. Ya, jadi pentingnya ilmu agama. Jadi GBHN, kenapa kita wajib ngaji? Karena diperintah Allah. Dan Allah memberikan hadiah bagi orang beriman dan mempunyai ilmu akan ditinggikan derajatnya. Kedua, diperkuat oleh hadis Nabi, orang yang dikehendaki baik, ditakdir baik oleh Allah, maka adalah orang yang ngerti agama. Maka ketika mau duduk di majelis ilmu dimanapun, maka sama halnya dia menginginkan bertujuan ingin hidupnya baik. Berarti lamun bapak ingin hidup lebih baik, sing rajin ngaji. Ulah pikiran cek bapak kumaha ke baik, nah ulah kata urusan Allah. Malam Sabtu berangkat ke pokoknya ai sehat mah. Itu gering mau ulah Pak datang ke masjid itu ke masalah itu yang menyai kuat mah. Jadi pentingnya ilmu. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah lewat ilmu bersama di pengajian ini. Itu saja yang
akhiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian kita pada malam ini. InsyaAllah apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah takdirkan menjadi baik dengan menghadirkan majelis ilmu merupakan taufik dan hidayah serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita tutup, mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, semuanya saya pamit, mohon maaf.